Baik, selamat pagi Bu. Ini itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juanda Putra Sitohang dengan NIM 1C1220007 dan kelas R003. Di kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan atau melaksanakan tugas dari mata kuliah dan peralatan industri, yaitu melakukan presentasi atau membuat PPT dengan jawaban dari soal ujian dan membuat jawaban. Baik, mungkin langsung saja kita lakukan. Langsung saja. Yang pertama itu ada soalnya, yang pertama itu ada sebutkan dan jelaskan peralatan penanganan bahan. Maksud saya, apa sih arti penanganan bahan? Penanganan bahan adalah seni dan ilmu pengetahuan dari perpindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan material atau suatu penanganan material dalam jumlah yang tepat, dari material yang sesuai, pada kondisi yang cocok, pada waktu yang tepat, pada posisi yang benar, dalam urutan yang sesuai, dengan menggunakan biaya yang murah dan menggunakan metode yang benar. Sehingga dapat dari adanya penanganan bahan ini dapat meningkatkan kapasitas produksi atau kenyamanan daripada para pekerja. Seperti yang ini tadi, karena dia adanya penanganan bahan, maka waktunya itu sudah pasti akan tepat. Dan juga dengan penanganan bahan tadi, posisinya juga harus dilakukan dengan posisi yang benar. Dan urutannya pun sudah pasti sesuai dengan prosedur yang ada. Dan penanganan bahan itu ada dua. Yang pertama itu ada penanganan bahan padat, dan penanganan dari bahan padat itu adalah penanganan bahan baku. Dia dalam bentuk padatan, dalam bahan baik itu bahan pembantu ataupun produk hasil olahan yang digunakan dalam pabrik. Yang kedua itu ada penanganan bahan fluida, sama juga hampir sama. Akan satu berbeda, fluida ini adalah dia itu bentuknya benda cair. Oke. Saja. Yang kedua itu ada soal itu, apa itu alat penukar panas dan apa contohnya. Nah, saja ada arti dari alat penukar panas. Apa sih alat penukar panas itu? Alat penukar yang biasanya kita sebut itu dengan exchanger. Exchanger itu heat exchanger, mohon maaf, itu adalah sebuah alat atau alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pendingin. Loh, kok bisa? Yes, contohnya aja itu kulkas. Nah, di kulkas itu kan sudah pasti juga untuk menciptakan energi dingin itu juga ada energi panas yang berpindah, teman-teman. Contohnya cooling water, ada dan lain-lain lah. Dan juga ada juga contoh dalam pabrik itu bisa dipakai itu adalah super heat steam. Nah, dan untuk contoh dari alat-alatnya itu ada, yang pertama itu ada chiller. Chiller ini adalah alat penukar kalor yang digunakan untuk mendinginkan fluida sampai pada temperatur yang rendah. Nah, temperatur fluida hasil pendinginan yang ada dalam chiller ini yang lebih rendah jika dibandingkan dengan fluida pendinginan yang dilakukan dengan pendinginan air. Untuk chiller ini, media pendingin biasanya digunakan amoniak atau freon. Media pendingin yang bisa digunakan pada chiller ini adalah freon dan amoniak. Itu yang biasa digunakan. Selanjutnya itu ada kondensor. Nah, ini kondensor. Nah, dan kondensor ini merupakan alat penukar
Alat penukar kalor ini dia digunakan untuk mendinginkan uap atau campuran uap sehingga dia berubah fase menjadi cairan. Media pendingin yang dipakai pada kondensor ini biasanya ada air dan atau udara. Uap atau campuran uap, dia prinsipnya gini, uap atau campuran uap akan melepaskan panas kepada pendingin, contohnya kayak pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan condensing turbin, dan maka uap dari condensing turbin itu dimasukkan ke dalam kondensor, lalu diembunkan menjadi kondensat. Nah, dia. Yang selanjutnya itu ada alat perpindahan panas. Itu yang selanjutnya itu ada evaporator. Evaporator ini dia alat penukar kalor atau panas yang digunakan untuk penguapan cairan menjadi uap, di mana pada alat ini terjadi proses evaporasi atau penguapan suatu zat dari fase cair menjadi uap. Namanya saja sudah penguapan, sudah pasti dia dari cair menjadi gas. Nah, yang dimanfaatkan pada alat ini adalah panas laten, dan zat yang digunakan adalah air atau refrigerant cair, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 itu ada pertanyaannya adalah apa tujuan dari perpindahan penukar atau perpindahan panas. Yang pertama itu ada memanaskan dan mendinginkan. Nah, untuk memanaskan itu dia ada menaikkan suhu atau temperatur. Nah, sudah pasti kalau panas ya teman-teman, itu sudah pasti menaikkan suhu atau temperatur. Lalu itu ada merubah fase. Karena panas itu tadi sudah pasti terjadinya penguapan atau pelarut gitu dengan adanya perubahan fase dari fase dengan proses pemanasan tadi, dan juga dia bisa melelehkan. Dan selanjutnya itu ada mempertahankan suhu proses. Ya, suhu proses ini dia memberi panas proses yang membutuhkan endoterm. Yang kedua ada pendingin. Seperti artinya tadi teman-teman, panas. Alat penukar panas ini juga bisa memanaskan, juga bisa mendinginkan. Contohnya tadi yang dia bagian dari mendinginkan ini, contohnya menurunkan suhu atau temperatur. Contohnya seperti pada kulkas tadi atau freon gitu teman-teman ya. Dan selanjutnya itu ada merubah fase. Dengan adanya panas tadi dia bisa mendinginkan, juga sehingga terjadi pengembunan atau proses pembekuan lah, contoh seperti pada kulkas. Yang selanjutnya itu bisa juga mempertahankan suhu proses. Yang soal keempat itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan bagian-bagian proses penyaringan. Oke teman-teman, untuk penyaringan, yang pertama di penyaringan ini ada slurry ya teman-teman. Slurry ini adalah suspensi padatan dan cairan yang akan disaring. Nah, selanjutnya itu ada cake. Cake di sini bukan kue teman-teman, tapi dia itu adalah akumulasi padatan di atas penyaring yang tidak lolos melalui pori media penyaring. Selanjutnya itu ada media penyaring. Nah, media penyaring itu media yang berpori. Media yang digunakan adalah media berpori yang digunakan untuk menahan padatan. Nah, biasanya untuk filter medianya ini kalau dalam pabrik biasanya itu menggunakan cloth. Cloth ini maksudnya kain, bukan baju ya. Dan selanjutnya itu ada filtrat. Filtrat itu adalah cairan jernih yang lolos melewati penyaring. Bisa dibilang itu hasil dari filtrasi atau penyaringannya teman-teman. Selanjutnya, apa aja sih yang mempengaruhi faktor penyaringan? Yang pertama itu ada ketebalan. Itu tebal tipisnya media, dia akan menentukan lama dari pengaliran dan daya saringnya, teman-teman. Media yang terlalu tebal dia biasanya kan mempunyai daya saring yang tinggi, tapi dia memerlukan waktu yang lama. Nah, sebaliknya media yang tipis, dia waktu pengalirannya yang pendek, tapi daya saringnya rendah.
Itu ada ukuran dan material media filter. Jadi ya teman-teman, material yang digunakan apa tadi gitu kan. Contoh pasir apa, pasir silika kah, pasir gravel, outlet gitu teman-teman. Karena setiap pasir itu memiliki sifat setiap material yang digunakan dalam penyaringan itu memiliki sifat-sifat yang berbeda lah untuk menyaring. Yang selanjutnya itu suhu kecepatan filtrasi. Nah, suhu juga mempengaruhi. Suhu itu juga mempengaruhi proses penyaringan, teman-teman. Selanjutnya itu ada konsentrasi kekeruhan. Untuk konsentrasi kekeruhan ini dia juga mempengaruhi efisiensi dari filtrasi tadi. Apabila konsentrasi kekeruhan air bakunya tadi tinggi, dia menyebabkan tersumbatnya lubang pori-pori. Lubang pori-pori dari media penyaringnya tadi, atau dia bisa terjadi penyumbatan gitulah, sehingga filtrasi ini teman-teman bisa dibatasi dengan sering terjadi sih dibatasi dengan beberapa konsentrasi kekeruhan air yang boleh masuk. Kalau dia konsentrasi kekeruhannya tinggi teman-teman, dia itu harus diolah terlebih dahulu gitu biar proses filtrasinya tadi bisa berjalan nih teman-teman. Dan biasanya contohnya proses untuk pengolahannya itu contohnya itu proses koagulasi. Selanjutnya itu ada setelah tadi ada faktor yang mempengaruhi penyaringan, kita selanjutnya itu ada ini. Soal ke-6 itu ada perhatikan alat tersebut. Nah, alat tersebut ini apa teman? Iya, alat ini adalah sand filter. Jadi kita perhatikan alat. Sebutkan komponen apa aja yang dari sand filter ini, kita jelaskan fungsi dan serta mekanismenya, teman-teman. Yang pertama itu ada critical nozzle selection. Itu bagian yang atas sini ya, teman-teman. Critical nozzle selection ini dia mendeteksi tekanan yang ada pada filter. Nah, selanjutnya itu ada inlet. Inlet itu yang ini, pipa panjang ini, teman-teman. Nah, kalau inlet ini dia biasanya dia untuk mencuci pasirnya tadi. Pasir yang kita gunakan. Nah, inlet inilah tugasnya untuk mencuci pasirnya. Selanjutnya ini bagian 3 dan 4, 5 ini itulah pasirnya teman-teman, pasir yang gunakan. Pasir ini memiliki contoh banyak jenis ya teman-teman. Karena jenis pasirnya bukan ini aja sih yang dipakai. Contohnya itu ada pasir silika ini ya. Nah, pasir silika ini dia digunakan untuk memang sering sih dia digunakan secara efektif dengan melakukan penyaringan air. Selain menyaring air, pasir silika dapat menyaring partikel lainnya yang terdapat dalam air. Dia memisahkan air dan lumpur. Biasanya digunakan untuk pre-filter dengan proses filter berikutnya. Dan juga itu ada karbon yang ada pada di bawah sini teman-teman. Karbon ini biasanya dia berasal dari produk olahan kelapa, sawit, atau batu bara teman-teman. Dia berfungsi untuk menyerap bau, menghilangkan warna kuning dan unsur yang merugikan yang di dalam air lah. Lalu langsung saja untuk proses mekanisme dari sand filter itu yang pertama sekali yang sudah pasti air itu masuk dari sini dengan fungsi critical nozzle tadi dia mendeteksi tekanan yang ada pada filter, masuklah dia tadi, masuk pasir yang di sini tadi dicuci sama inlet ini, setelah masuk ke bagian atas yang biasa itu pasir silika, pasir anthracite, masuk ke bagian pasir outlet, setelah masuk dari outlet sampai ke bawah, dan hasil penyaringan akan keluar melalui bagian
nomor 6 ini yaitu outlet, bagian yang untuk keluarnya dari sand filter tadi lah teman-teman. Namanya saja sudah sand filter, pasti menggunakan sand itu kan bahasa Inggris dari pasir. Pastilah menggunakan pasir. Yang selanjutnya itu nih, sebutkan bagian serta fungsi dan jelaskan soal itu ada sebutkan bagian serta fungsi dan jelaskan mekanisme destilasi. Yang pertama teman-teman, itu bagian dari proses destilasi. Yang pertama itu ada kondensor, boiler, termometer, wadah penampung distilat, lubang masuk air pendingin, dan lubang air pendinginan. Oke, teman-teman. Dan situs luarnya ada satu lagi, itu ada Bunsen, teman-teman. Bunsen. Nah, Bunsen. Nah, ini ada gambarnya, teman-teman. Gambar dari proses destilasi. Oh, tunggu. Ada juga termometer. Termometer. Oke. Nah, termometer. Yang pertama itu ada Bunsen. Bunsen sudah pasti, teman-teman. Namanya destilasi dia. Arti dari destilasi itu kan proses pemisahan suatu cairan homogen, dia berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, karena untuk memisahkannya itu, untuk memanaskan itu sudah pasti menggunakan Bunsen ya teman-teman. Nah, Bunsen ini tadi untuk memanaskan. Ini boiler yang tadi tempat penampung cairan yang homogen yang akan dipisahkan, dan suhunya ini fungsi ya, fungsi dari termometer yang ada di sini adalah untuk kita mengetahui suhu, biar kita tahu mengontrol suhu yang ada pada boiler ini, suhu titik didihnya. Nah, dan ini yang panjang ini teman-teman, inilah kondensornya, tempat untuk mengalirkan uap panasnya tadi teman-teman. Nah, untuk apa tadi? Nah, ini dia ada lubang air masuk. Yang tinggi ini teman-teman, yang tinggi ini ada lubang masuk air pendingin, dan ini lubang keluarnya teman-teman, lubang keluar dari air pendingin. Fungsi dari air pendingin itu tadi apa teman-teman? Fungsinya ini ketika proses destilasi pasti menghasilkan uap panas. Nah, untuk mempercepat terjadinya pengembunan dari uap panas itu, maka perlunya ada diberikan suhu yang stabil, suhu yang normal. Itu dialah tadi teman-teman, diberikanlah masuk dari selang-selang ini tadi, masuklah dari tadi, masuknya tadi air pendingin dan juga air keluar. Nah, jika untuk airnya itu juga harus ada air keluar ya teman-teman, biar sirkulasinya dari suhunya itu terjaga atau tetap stabil gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa mengembun dengan baik. Maka masuk air pendingin, ini kan ada selang tengah-tengahnya teman-teman, uapnya masuk dari sini, ketika sudah terkena dia maka menjadi embun, dan dia kan menetes tetes demi tetes teman-teman, masuk dia ke wadah penampung distilat. Hasil dari destilasi itu adalah yang disebut dengan distilat. Hasil dari destilasi disebut dengan distilat, teman-teman. Oke, langsung selanjutnya ini soal belum. Selanjutnya itu ada hal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan ekstraksi dan apa bedanya ekstrak dengan apa saja metode ekstraksi. Nah, ekstraksi sendiri itu adalah suatu metode pemisahan zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda. Nah, di sini kan ada ekstraksi dan ekstrak. Apa sih ekstrak itu? Ekstrak itu tadi dia teman-teman. Ekstrak tadi itu hasil dari ekstraksi, hasil dari proses ekstraksi yang kita lakukan, itulah dia ekstrak. Nah, untuk proses metode ekstraksi itu ada 5. Itu pertama ada proses maserasi, perkolasi, sokletasi, dan juga ultrasonik. Nah,
Selanjutnya, yang untuk maserasi. Untuk maserasi itu dia proses maserasi itu adalah proses ekstraksi ya. Itu dia proses salah satu metode ekstraksi dengan metode proses perendaman sampel menggunakan kalor organik dengan temperatur ruangan atau suhu ruangan, teman-teman. Yang selanjutnya itu ada perkolasi. Perkolasi itu dia dengan alat perkulator. Dengan prinsip kerja itu dia cairan tengah, alatnya itu sebenarnya hampir mirip dengan alat titrasi, teman-teman. Dia bentuknya, mungkin saya kasih tahu saja langsung ya. Untuk alatnya itu mungkin nggak bisa juga. Dia prinsipnya itu cairan tengah yang ada pada alat perkolator ini tadi, dia merambat melalui serbuk. Dengar, soalnya perkolasi ini dengan ada bentuknya serbuk, dia sambil membawa senyawanya tadi, dia kemudian menetes ke bawah dari proses perkolasi dengan alat perkolator. Nah, yang selanjutnya itu ada sokletasi, ya, sokletasi. Untuk sokletasi itu, teman-teman, dia mungkin saya bisa kasih contoh. Dia contoh itu sokletasi itu contoh itu ada serbuk dengan daun kelor. Serbuk daun kelor dia diekstraksi dengan etanol 96% dengan alat Soxhlet. Dia dengan Soxhlet itu alat Soxhlet dia itu 60 sampai 60 derajat Celcius dengan 1:1:50 dia. Dia sampai ekstrak terakhir dia tidak berwarna, ekstrak yang disaring dan filtratnya terkonsentrasi, diuapkan di bawah tekanan 75 MBAR atau milibar, di bawah tekanan 75 pada suhu 40 derajat Celcius menggunakan evaporator vakum putar, dia merek Gucci. Ekstrak kentalnya tadi kemudian diuapkan pada bak air mendidih sampailah diperoleh berat konstan. Selanjutnya itu ada proses perebusan. Kalau untuk metode ekstraksi dengan perebusan ini ya simpel saja, dia serbuk dan contohnya itu kita sama seperti tadi aja, ada serbuk dan daun kelor, dia diekstraksi dengan direbus di air suling gitu ya selama 6 jam, lalu disaring bagian lain dari air suling, ditambahkan dan diekstraksi diulang sampai ekstraksi terakhir tidak berwarna. Ekstrak gabungan disaring dan filtratnya diuapkan pada bak air mendidih sampai diperoleh berat konstan dari ekstrak rebusan. Nah, selanjutnya itu ada ekstraksi dengan ultrasonik. Ini salah satu metode canggih, teman-teman. Dia itu contohnya langsung. Contohnya itu sama seperti tadi, ada serbuk dan kelor, dia diekstraksi secara terpisah dengan sonikasi. Misalnya dengan gelombang ultrasonik tadi, dengan etanol 96% dan air suling dengan perbandingan 1:20 selama 30 menit masing-masing, dan kemudian disaring lalu disaring bagian lain dari pelarut ditambahkan di bagian yang sama dan ekstraksi diulang sampai ekstraksi terakhirnya tadi nggak berwarna. Ekstraksi gabungan disaring dan filtrat terkonsentrasi
diuapkan di bawah tekanan 75 MBAR, dia sama seperti sokletasi tadi, MBAR itu milibar. Pada temperatur 40 derajat Celcius dengan evaporator vakum putar mercury, ekstrak kentalnya kemudian diuapkan pada bak air mendidih sampailah diperoleh berat konstan. Oke, teman-teman, mungkin sudah saya jawaban semua. Sekian dari saya, Ibu. Mohon maaf apabila memang bukan apabila sih, memang jika mohon maaf karena kesalahan. Kalau saya bilang apabila itu pasti bisa jadi tidak atau bisa jadi tidak ada kesalahan. Sekiranya lah video saya semoga bisa dapat dipahami yang menonton atau teman-teman yang nanti yang menonton. Kira-kira harapannya teman-teman paham. Ya, biar kita sama-sama belajar ya teman-teman. Ini juga soal ujian kan. Sekianlah dari saya, Juanda Putra Sitohang. Terima kasih, selamat pagi semuanya.